Coba lihat dan perhatikan dengan baik, apakah garis tangan kanan dan tangan kiri Anda itu beraturan dan lurus, atau sebaliknya garis tangannya berantakan, tidak jelas, atau bahkan banyak cabangnya. Dari beberapa kasus dan kejadian garis di telapak tangan tentunya akan mempengaruhi dampak pada setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kali ini secara khusus saya akan memberikan penjelasan sekaligus solusi secara lengkap tentang arti garis tangan yang berantakan, tidak jelas, dan banyak cabang. Ikuti video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nantinya teman-teman selalu dapat informasi terbaru dari channel kami tentang psikologi, palmistry atau garis tangan, sirologi, dan astrologi atau zodiak. Ilmu membaca garis tangan atau palmistry adalah metode analisa bagian tubuh manusia, terutama pada garis di telapak tangan. Karena garis telapak tangan sama halnya seperti refleksi diri kita. Adapun praktek membaca garis tangan berpusat pada 4 garis utama, yaitu garis hati, garis kepala, garis kehidupan, dan garis nasib. Lalu bagaimana jika di telapak tangan kita, baik yang tangan kanan maupun kiri, garis tangannya berantakan, tidak jelas, dan banyak cabang? Kemudian bagaimana cara mendapatkan solusi apabila memiliki garis tangan yang banyak cabangnya dan ada tanda sial atau tanda ketidakberuntungan? Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua garis tangan yang bercabang itu jelek atau pembawa sial. Artinya harus dilihat dahulu seperti apa bentuk cabangnya dan di garis utama mana cabang itu ada. Kalaupun misalnya garis tangannya tidak baik, tentunya ada solusinya, dan untuk merubah hal ini tentunya ada cara untuk menganalisa garis tangannya dengan teliti dan cermat. Kemudian memberikan solusi motivasi secara psikologi. Berikut ini adalah penjelasan beberapa arti garis tangan yang banyak cabang dan solusinya. Yang pertama, garis hati bercabang lebih dari 2 ke arah bawah dan bergelombang. Apabila orang memiliki bentuk garis hati seperti ini bercabang lebih dari 2 ke bawah dan bergelombang di ujungnya adalah menunjukkan orang yang mempunyai kecenderungan hati yang gelisah, kemudian tidak bisa tenang, sering dihantui rasa ketidakpercayaan, dan suasana hati yang sering tidak merasa nyaman. Biasanya hal ini terjadi secara spontan dengan kecenderungan ketika ada persoalan dengan pasangan, bisa dengan teman, saudara, ataupun keluarganya. Beberapa faktor utama penyebab ini adalah adanya rasa traumatis di masa lalu yang pernah dialami, misalnya dikhianati pasangannya, kekerasan secara fisik, tidak adanya rasa kepercayaan lagi, bahkan adanya kekerasan secara psikologis yang dialami. Bentuk garis tangan bercabang seperti ini juga bisa diiringi banyaknya garis-garis kecil lain di sekelilingnya. Kemudian di saat beban pikiran dan persoalan semakin banyak, maka akan muncul garis-garis kecil di telapak tangannya. Garis-garis kecil sewaktu-waktu akan muncul dan berubah selama 2-3 bulan mengikuti pola pikir seseorang. Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, lakukan olahraga secara rutin saat pagi hari antara 15-30 menit ataupun melakukan yoga. Kemudian yang kedua, lakukan sharing dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya atau konsultasi dengan psikolog. Kemudian yang tiga, yakin dan optimis pada diri sendiri karena semua orang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian yang keempat, lakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki dengan baik. Yang kelima, selalu memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya untuk yang kedua adalah jika di sepanjang garis hatinya banyak garis-garis kecil dan banyak cabang. Orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini adalah orang yang sedang atau akan mengalami banyak persoalan yang dihadapi, terutama pada asmaranya, rumah tangganya, dengan keluarga atau masalah kesehatan jantung. Banyaknya garis-garis kecil di sekeliling garis hati dan banyak cabang ini adalah menunjukkan orang yang merasakan beban pikiran banyak. Misalnya, belum mendapatkan jodoh, rumah tangga yang tidak harmonis, adanya perselingkuhan, bahkan persoalan perceraian. Banyaknya garis-garis kecil bergelombang dan bercabang
bisa terlihat di telapak tangan seiring dengan kerja otak yang terus-menerus secara maksimal, baik otak yang sebelah kanan maupun otak yang sebelah kiri. Apabila hal ini didiamkan secara terus-menerus, maka pastinya akan menambahkan depresi, mudah emosi, sensitif, dan sangat tidak baik secara fisik maupun mental. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memohon segala petunjuk dan pertolongannya. Yang kedua, jangan berdiam diri di rumah terus-menerus atau mengurung diri tanpa adanya tindakan apa-apa. Carilah teman dekat yang bisa dipercaya untuk sharing. Yang ketiga, introspeksi diri dengan cara mengingat apa saja kesalahan yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Yang keempat, jangan mengambil keputusan di saat sedang emosi dan komunikasikan dengan pelan dan baik pada saat situasi tenang. Berikutnya untuk yang ketiga adalah jika bentuk garis kepalanya bergelombang, bercabang, dan banyak garis-garis kecil di sekelilingnya adalah menunjukkan orang yang sedang labil, kemudian mempunyai rasa keraguan-raguan, tidak percaya diri, dan cenderung sering putus asa. Faktor penyebab banyaknya garis-garis kecil ini di sepanjang garis kepala dan bergelombang, selain memiliki karakter dan kepribadian yang kurang percaya diri, orangnya mudah gelisah, juga adanya faktor lain yang sedang dialami karena disebabkan adanya perubahan kondisi kehidupannya. Misalnya, karirnya berhenti, usaha gagal, ekonomi sedang terpuruk, atau kesulitan biaya hidup. Sama seperti pada penjelasan sebelumnya, apabila hal ini didiamkan berlarut-larut, juga akan terjadi depresi. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan apabila terjadi hal seperti ini adalah yang pertama, konsultasi ke psikolog, kemudian yang kedua, apakah usaha atau bisnisnya sudah sesuai dengan karakter yang dimiliki. Jangan melakukan eksperimen usaha atau bisnis apabila tidak sesuai dengan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, harus selalu optimis, yakin, dan percaya diri pada diri sendiri. Jadikan itu motivasi diri untuk terus-menerus agar tumbuh rasa percaya diri dan keyakinan yang besar. Yang keempat, yakinlah bahwa orang-orang yang sukses itu tidak diperoleh hanya satu malam saja. Tetapi orang-orang yang sukses itu berjuang keras dari kecil dengan penuh perjuangan yang dilakukan. Selanjutnya yang keempat adalah apabila garis kehidupannya bergelombang dekat dengan ibu jari dan banyak cabang. Orang yang memiliki garis kehidupannya bergelombang dekat dengan ibu jari atau jempol dan banyak cabangnya adalah orang yang mudah lelah dengan fisik dan pikirannya. Selain faktor-faktor ini, juga ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kondisi fisik dan pola pikirnya menjadi lemah. Karena bentuk garis tangan seperti ini juga menunjukkan orang yang sedang atau akan mengalami banyak ujian dan cobaan hidup yang akan dihadapi. Faktor ekonomi jadi persoalan yang paling utama, di mana tanggung jawab yang dihadapi cukup besar terhadap keluarga atau rumah tangganya. Kebutuhan hidup yang besar mau tidak mau harus dipenuhi, sementara keuangan sedang pasang surut atau bahkan sedang terpuruk. Hal ini akhirnya berdampak pada kesehatan fisiknya, misalnya sering sakit kepala yang berkepanjangan, sulit tidur, selera makan berkurang, dan timbul rasa keputusasaan pun kerap terjadi. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati memohon ampunan dan petunjuknya. Kemudian yang kedua, lakukan olahraga secara rutin saat pagi hari. Kemudian, hubungi orang-orang yang dikenal, jangan malu atau gengsi, sampaikan dengan kata-kata yang bijak dan apa adanya. Akan tetapi, tentunya teman yang sudah dikenal dengan baik, misalnya teman lama atau teman sekolah. Kemudian yang keempat, olah dengan baik apa kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Manfaatkan kesempatan itu, mulailah dengan pekerjaan atau usaha atau bisnis dengan cara menyukainya dan dengan rasa nyaman tanpa beban. Berikutnya yang kelima adalah jika garis kehidupannya terputus-putus dan semakin ke bawah semakin samar atau tidak jelas. Jika di telapak tangannya ada bentuk garis tangan seperti ini, maka orang tersebut sedang atau akan mengalami perubahan yang cukup drastis pada hidupnya. Misalnya, usaha atau bisnisnya sedang mengalami fase kebangkrutan,
pekerjaannya ada kendala, retaknya hubungan dengan saudara atau keluarga. Kemudian bentuk tangan seperti ini juga menandakan sesuatu yang rentan dengan kehidupan atau adanya banyak perubahan dalam hidup. Untuk yang keenam adalah apabila bentuk garis kehidupannya dengan cabang 3 atau lebih yang dimulai dari pangkal dan memanjang. Kemudian cabang yang atas menyentuh garis kepala dan cabang yang bawah ke arah ibu jari atau jempol adalah menunjukkan orang yang mempunyai ketergantungan dari orang tuanya, kemudian sering bimbang, tidak bisa tegas, dan cenderung manja. Walaupun orangnya pintar dan cerdas, tetapi seringkali tidak bisa mengambil keputusan ataupun menggunakan kesempatan dengan baik. Hal ini terjadi karena kebiasaan sejak kecil selalu mengandalkan orang tua dalam segala hal. Dalam urusan asmara pun seringkali menurut apa kata orang tuanya. Tangan seperti ini juga lebih condong apa kata orang tua walaupun sudah menikah. Tentunya hal ini juga sering terjadi perbedaan pendapat dan keputusan di mana ketidaknyamanan pasangan yang sering dialami. Karena seringnya tidak bisa dihargai dan tidak dihormati. Dari penjelasan di atas, tentunya ketika rumah tangganya sudah tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran, pastinya akan berdampak pada karir, usaha, atau bisnis dan aktivitas lainnya. Dari hal inilah pada akhirnya bisa menghambat kesuksesan seseorang. Yang ketujuh adalah apabila garis kehidupannya yang bercabang itu menyentuh ke garis kepala lebih dari 2. Jika garis kehidupannya seperti ini adalah menunjukkan orang yang over serius, kemudian dalam menjalani kehidupannya tidak bisa santai dan cenderung segala sesuatunya ditanggapi dengan serius. Tanda ini juga menunjukkan karakter orang yang sering merasa terbebani, sehingga ketika sedang mendapat masalah akan terus-menerus dipikirkan dengan jangka waktu yang lama. Tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun. Garis kehidupan dengan 2 cabang atau lebih yang menyentuh di garis kepala ini juga menandakan bukan orang yang humoris, tetapi orangnya tertutup dan lebih banyak diam. Dalam pergaulannya pun ia membatasi diri karena akan memilih-milih teman. Tetapi ia memiliki kelebihan yang kuat mempertahankan prinsipnya, teguh pada pendiriannya, teliti dan cermat sebelum melakukan keputusannya. Kemudian untuk yang kedelapan adalah jika di garis kehidupannya dikelilingi banyak garis-garis kecil. Apabila ditemukan di garis kehidupannya seperti ini adalah menunjukkan orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, ketika sedang ada masalah dengan pasangannya, maka ia akan lebih percaya dengan orang lain. Saat harus memilih atau menentukan sikap, ia juga akan cenderung mengikuti orang lain daripada pasangannya. Kemudian ia juga akan nurut dengan orang tuanya ataupun saudaranya. Dari beberapa kasus seperti ini, sifat dan perilaku orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini seringkali mengalami ketidakstabilan pada pola pikirnya, terutama yang menyangkut kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan pada keluarga. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perjalanan hidup. Kemudian adanya rasa traumatis kekerasan pada dirinya sejak kecil, kemudian sering terkekang, dan kondisi kehidupan rumah tangga orang tuanya yang tidak harmonis. Kemudian ini bisa membuat perubahan pada karakter secara psikologis. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa ambil hikmah dan sisi positifnya, tetapi jika ada hal-hal yang negatif atau tidak baik, maka jangan digunakan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon petunjuk dan pertolongannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.